Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Rizyan Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing lagi. Jadi ini adalah sebuah alat yang sudah saya beli ya. Jadi ini tuh sebuah apa istilahnya ya, portable devices ya, atau ya pokoknya perangkat-perangkat portable gitu teman-teman. Nah ini kerusnya udah mulai kelihatan dan kita langsung aja lihat teman-teman ya. Jadi ini plastiknya ikut ke sobek ya. Jadi sini saya sebutin aja untuk harganya, ini itu sekitar 376.000, itu sudah termasuk ongkir ya teman-teman ya. Nah mungkin udah agak kelihatan ya teman-teman ya. Nah itu dia barangnya teman-teman ya. Jadi di sini susah banget cuy. Oh ternyata ini yang nyangkut teman-teman ya. Oke, jadi di sini saya lepas dulu dan ini ada kayak kwitansinya. Jadi kita taruh bawah aja teman-teman ya. Ya jadi ini adalah sebuah keyboard teman-teman. Jadi ini sebuah keyboard wireless. Kita coba buka. Nah, jadi di sini bisa teman-teman ya, ada Alcatraz mereknya dan di sini ada Explore Dock teman-teman. Di sini Explore Dock 2 ya teman-teman ya. Di sini ada highlight fiturnya. Di sini untuk penampakan si keyboardnya ya teman-teman ya. Waduh agak blown out ya di bagian sini samping ya. Nah ini bisa teman-teman lihat. Lalu di sini dan ini ada ya mereknya ya teman-teman ya. Sini mereknya itu Alcatraz. Untuk tipenya ini Explore Dock 2 teman-teman. Kayaknya ini segelnya teman-teman, tapi segelnya kok kayak udah entah ini bongkaran atau kayak gimana. Dan oh ya teman-teman, ini paketnya ini cukup lumayan berat ya teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ini cukup lumayan berat di saya. Dan di sini ada penampakannya bahwa di sini itu ada tempat dockingan untuk smartphone ya teman-teman ya. Ini ada gambarnya iPad. Jadi ini juga udah support untuk Apple device. Dan di sini ada keterangan-keterangan ya teman-teman ya. Mungkin bisa teman-teman mungkin ingin tahu spesifikasinya. Dan di sini tanpa panjang lebar lagi ini ada barcode seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar lagi langsung aja kita coba buka ya teman-teman ya. Ini segelnya nih kayak gini banget ya teman-teman ya. Ini sih kayaknya udah pernah dicoba tuh kayak mana, saya nggak tahu ya teman-teman ya. Coba buka dan soalnya udah nggak rapi gitu teman-teman. Buset kencang amat ini apa namanya segelnya coy. Oke, udah kebuka yang sini. Yang sini udah saya sangkutin ke plastiknya tadi dan jangan dilepas dulu. Oke, kita buka aja ya. Oke teman-teman, jadi penampakannya seperti ini. Ini tutupnya nggak ada apa-apanya lagi teman-teman ya. Kita sampingin dulu. Jatuh teman-teman. Wow, di sini banyak kertas-kertas ini. Ini ada buku petunjuk ya, buku manual. Tuh, buku manualnya lumayan tipis sih sebenarnya. Lalu di sini ada kertas-kertas, ini kita singkirin dulu dan ya ini dia alatnya teman-teman. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya teman-teman ya. Wah, mungkin teman-teman sudah bisa membayangkan ya bentuknya seperti ini. Dan kita coba keluarin aja, mungkin saya balik seperti ini ya biar dia keluar. Oke, keyboardnya sudah keangkat dan ternyata feel dari keyboardnya ini ya gimana ya. Ya begini, kita sampingin dulu, kita coba cek dulu aja. Kita coba taruh samping ya teman-teman ya. Kita coba cek. Oh, kita dapat kabel ini jadi baterainya itu udah include ya, udah built-in baterainya. Dan di sini kabelnya ini micro USB ya teman-teman ya. Tuh kelihatan kan ya, micro USB ini pendek banget, tapi nggak apa-apa untuk gadget atau untuk peripheral kayak gini tuh udah cukup lah ya teman-teman ya. Dan ini cuman apa istilahnya ya, tempat untuk keyboardnya dan sudah nggak ada apa-apa lagi. Jadi untuk paketnya yaitu ya tadi ini buku panduan sama ada garansi cardnya. Dan di sini kabelnya mungkin nggak saya pakai karena micro USB di tempat saya banyak banget teman-teman, jadi saya nggak bakalan pakai ini. Dan ini akan saya taruh dulu aja mungkin ya teman-teman ya. Dan kita sekarang fokus untuk di bagian keyboardnya teman-teman. Oke, jadi ini keyboardnya menurut saya sih cukup berat ya teman-teman ya. Oke, kita coba keluarin dulu aja teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi ini sellernya juga bagus. Saya suka sama sellernya karena di sini saya request untuk warna merah ataupun ya intinya bukan warna hijau atau warna kuning ya. Karena saya lihat di toko-toko di online tuh banyak banget yang warna hijau atau warna apa ya istilahnya, lime mungkin ya sebutannya. Dan di sini saya pesan memang sengaja yang warna merah dan ternyata dikirimnya juga warna merah. Bagus.
saya suka dengan sellernya. Oh ya, juga nanti buat teman-teman kalau misalkan pengen beli juga, linknya sudah saya tulis di deskripsi ya. Jadi teman-teman tinggal cek aja, nanti teman-teman bisa langsung beli. Dan di sini untuk build quality-nya sendiri, ini kita coba lihat pelan-pelan ya teman-teman ya. Untuk bagian depan atau bagian atasnya, ini ukurannya yaitu keyboard biasa ya, bukan full size ya. Jadi ini adalah seperti keyboard laptop ya. Jadi bagiannya yaitu huruf, lalu di sini ada spasi di antara di kanan kirinya spasi, ini biasa ya, Windows, Alt, Control dan segala macamnya. Dan di sini ada tombol arrow, lalu ada enter juga, dan di sini ada FN juga, dan di sini ada switcher dan juga ada button yang dimana kita coba cek aja nanti. Dan di sini juga ada beberapa indikator ya teman-teman ya. Dan di sini pastinya ada dockingannya teman-teman. Di sini dockingannya lumayan ya teman-teman ya. Nanti juga bakalan saya coba untuk masukin smartphone dan juga di bagian kanan sini juga ada mousepadnya teman-teman. Jadi di sini ada mouse-nya nih. Di sini bisa teman-teman lihat ya di sini. Dan di sini juga ada klik kiri dan klik kanan, yang dimana kalau saya rasakan sih ya biasa lah ya teman-teman ya, bahkan cenderung ke heavy atau berat gitu teman-teman ya. Gimana ya, tapi ya dengan harga segini sih udah mantap sih, karena di sini teman-teman mendapatkan keyboard sekaligus mousepadnya dalam satu bidang seperti ini. Jadi teman-teman nggak, biasanya kan kalau misalkan peripheral atau alat-alat seperti ini kan terpisah ya, untuk keyboardnya sendiri, mouse-nya sendiri, meskipun satu merek atau satu tipe. Nah tapi untuk Alcatraz Explore Dock 2 ini itu sudah menjadi satu kesatuan teman-teman. Dan kita coba lihat di sisi lainnya, di bagian bawah sini nggak ada apa-apa, kosong. Ini kosong ya teman-teman ya. Dan di bagian kiri di sini nggak ada apa-apa juga, kosong teman-teman ya. Tuh kosong ya. Untuk di bagian belakang sini juga kosong teman-teman, nggak ada apa-apa. Dan di bagian kiri ini teman-teman, nah di bagian kiri ini ada untuk charging portnya, ada port micro USB yang nantinya teman-teman bisa charging lewat sini teman-teman. Jadi chargingnya tuh di bagian kanan. Dan kita coba lihat di bagian belakangnya. Wow, di bagian belakangnya sini juga mantap nih teman-teman nih. Jadi bagian belakangnya pun tembus ya warna merahnya. Dan di sini ada beberapa keterangan teman-teman ya. Ya pokoknya kalau di bawah-bawah seperti ini ya teman-teman mungkin tahu lah ya, biasanya tuh ada apa aja. Oke teman-teman. Dan untuk build quality-nya, oh ya tadi saya lupa nggak sebutin ya. Untuk build quality-nya ini plastik sih ya, sepertinya ya teman-teman ya. Jadi ini plastik seperti biasanya, seperti keyboard biasa sih. Tapi menurut saya ini udah solid. Jadi nggak ada bagian yang kayak kopong atau ya istilahnya bagian yang kayak kosong gitu teman. Jadi kalau misalkan ditekan-tekan ini kayak padat banget, kayak nggak ada yang, ya intinya nggak ada yang kopong itulah pokoknya ya. Jadi di sini mantep banget. Dan untuk mousepadnya sendiri mantep sih sebenarnya untuk feel-nya, tapi ya itu agak berat, tapi ini mantep. Jadi bener-bener nggak kayak ya ini solid lah. Jadi di sini nggak kayak apa goyang-goyang biasanya kan. Nah tuh kalau goyang-goyang biasanya kan itu namanya nggak solid. Nah ini tuh udah kayak mantep banget. Di sini udah kayak apa ya istilahnya, ya pas gitu loh, nggak ada goyang-goyang, nggak ada kayak keraguan tuh, nggak ada. Apa sih keraguan ya, pokoknya gitulah. Dan untuk keyboardnya sendiri, untuk jarak antara keyboardnya ini normal ya teman-teman ya. Lalu untuk ukuran keyboardnya sendiri mungkin agak lebih kecil sedikit gitu dari keyboard laptop biasanya. Tapi untuk dari saya sendiri mungkin ini udah cukup ya untuk ukuran segini. Dan di sini saya udah kayak kerasa nyaman gitu. Jadi di sini udah pas banget. Dan untuk arrow-nya, untuk panahnya ini ukuran normal juga seperti keyboard biasanya. Jadi di sini overall keyboardnya ukurannya ini sama semua. Jadi kan kalau biasa kan laptop sekarang itu kan untuk mengurangi atau untuk ya istilahnya mengurangi lebar dari ukuran laptop sendiri kan biasanya ada yang ukurannya kecil, tapi ini enggak teman-teman, ini ukurannya hampir sama semua. Seperti arrow-nya nih udah lumayan cukup besar, nggak kecil-kecil kayak gitu. Dan untuk FN-nya juga sama, udah cukup ya. Dan di sini ada caps lock ya seperti biasa untuk keyboard. Jadi ini sekali lagi keyboard ukuran biasa laptop, bukan ukuran full size teman-teman. Jadi di sini nggak ada numpad-nya teman-teman ya. Ya jadi di sini kalau saya lihat spesifikasinya di internet itu katanya bisa connect
connect ke 3 device, meskipun tidak bisa secara bersamaan, tapi intinya bisa connect ke 3 device ya. Jadi kalau biasanya kan teman-teman biasanya harus disconnect dan juga pairing lagi. Nah, kalau ini tuh enggak teman-teman, untuk pairingnya tuh maksimal 3 device. Nah, itu bisa teman-teman. Oh ya teman-teman, saya sedikit lupa juga, di sini ini nggak ada kakinya ya teman-teman ya, atau nggak ada adjustmentnya untuk tinggi dari keyboardnya. Jadi di sini fix ya untuk ukurannya ya, tingginya segini aja, nggak bisa lebih tinggi atau nggak bisa lebih rendah lagi. Tapi menurut saya ini udah cukup teman-teman, jadi udah pas banget. Jadi saya nggak perlu lebih tinggi seperti ini ataupun nggak perlu lebih rendah seperti ini. Jadi ini ukurannya udah pas banget menurut saya, yang dimana kalau misalkan teman-teman mungkin butuh mengerjakan tugas, mungkin teman-teman laptopnya baterainya habis. Nah, teman-teman butuh yang namanya mengerjakan tugas atau ingin ngetik sesuatu itu ya cepet-cepet aja di HP gitu kan. Nah, teman-teman bisa menggunakan alat ini, dan alat ini benar-benar nyaman teman-teman ya. Dan di sini untuk feel ketiknya ini juga ya apa ya, enak ya. Jadi nggak terasa terlalu ringan tapi juga nggak berat teman-teman. Jadi intinya pas lah ya menurut saya ya. Jadi di sini untuk tombol-tombolnya ini enak. Oh ya, ini backspace-nya ngomong-ngomong lebih pendek dari backspace biasanya ya teman-teman ya. Di sini untuk enternya biasa, shiftnya biasa juga, tapi intinya ini lebih kecil dari biasanya, tapi lebih besar dari keyboard yang ukuran keyboardnya tuh diperkecil apa ya sih, intinya ukurannya seperti inilah teman-teman ya. Dan untuk spasinya juga di sini enak. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada tombol yang berwarna putih dan juga tombol yang berwarna biru teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman sudah tahu, mungkin teman-teman bisa lewatin aja, tapi ya tonton aja sampai selesai ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tombol Fn, yang dimana tombol F1 sampai F12 ini kalau teman-teman menggunakan di Windows itu fungsinya normal teman-teman. Kalau misalkan F2 kan biasanya untuk rename file ya, untuk F4 biasanya untuk nutup atau untuk ke address bar. Nah, tapi kalau teman-teman pencet Fn, ini akan berfungsi ketika teman-teman memasangkan atau menghubungkan dengan iOS atau Android atau macOS teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa tombol ya yang sudah ada petunjuknya, ada home, ada ya ini bisa teman-teman lihat sendiri ya. Ada play pause juga, dan untuk di sini di panahnya ini juga ada home, ada page up, page down dan juga end. Lalu di sini ada juga tombol-tombol ya untuk command dan juga Windows. Di sini ada juga untuk Fn-nya tadi untuk control alt. Nah, ini untuk command itu untuk di macOS ya teman-teman ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu. Dan di sini di bagian atas ini ada juga indikator dan juga ada tombol tadi ya yang sudah saya sebutkan, yaitu di sini ada 3 indikator, indikator caps lock, Bluetooth dan juga charging teman-teman. Jadi kalau ngecharge-nya ada indikatornya pastinya, dan juga tadi di sini ada switcher on off, dan di sebelahnya ini ada tombol connect teman-teman. Oke, kita langsung aja coba nyalakan teman-teman ya. Dan di sini sudah nyala, dan di sini saya akan coba hubungkan dengan smartphone ya teman-teman ya. Dan di sini sudah nyala ya teman-teman ya untuk Bluetooth. Loh, kok nggak nyala ya? Tapi pokoknya ini knopnya kalau ke kiri berarti on, kalau ke kanan berarti off teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman klik dulu connect biar bisa dikenali oleh perangkat lain teman-teman. Dan di sini bisa teman-teman ya ada explore dock 2BT, teman-teman klik aja maka akan proses pairing di keyboardnya. Jadi teman-teman tinggal tungguin aja sampai di device atau di Android teman-teman itu tulisannya terhubung atau connected teman-teman ya. Jadi di sini masih proses pairing. Kenapa nih kok lama ya? Kita tunggu aja ya teman-teman ya. Kita coba pairing lagi. Tadi kepencet. Nah, di sini ada pertanyaan, teman-teman konfirmasi aja, dan di sini sudah mulai terhubung teman-teman ya. Di sini tadi indikatornya udah nyala, dan di Android saya ini juga udah connected. Di sini ada tulisannya configure physical keyboard ya teman-teman ya. Coba kalau kita klik, nah di sini ada tulisan explore dock 2BT. Di sini ada show virtual keyboard. Nih maksudnya kalau misalkan teman-teman lagi ngetik di smartphone, itu kan biasanya teman-teman kalau pakai keyboard
keyboard yang di layar yaitu virtual keyboard namanya teman-teman ya, kalau belum tahu. Nah ini kalau misalkan teman-teman udah pakai keyboard ini ya teman-teman nggak usah centang atau nggak usah nyalakan fitur show virtual keyboard atau menampilkan virtual keyboard ketika teman-teman ngetik. Dan di sini juga ada keyboard shortcuts helper, ini untuk shortcut di keyboard kalau teman-teman menggunakan physical keyboard atau keyboard Bluetooth seperti ini teman-teman ya. Dan di sini langsung aja saya coba untuk misalkan masuk ke home, yaitu menggunakan FN escape. Nah ternyata bisa teman-teman ya. Dan di sini juga ada mouse-nya, kita coba. Oh ternyata bisa teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, situ ada mouse-nya. Tuh teman-teman, saya bisa slide bahkan ya teman-teman ya. Di sini saya bisa menggunakan, wow luar biasa teman-teman ya. Misalkan di sini saya coba, tapi di sini sayang sekali untuk feel mouse ini agak berat ya teman-teman ya. Misalkan saya masuk Chrome, nah di sini masuk Chrome, tuh mouse-nya kelihatan banget teman-teman. Untuk scrollnya itu kalau saya baca sih kita tinggal, oh bisa teman-teman, oh bisa. Jadi untuk scroll teman-teman tinggal gunakan 2 jari, lalu teman-teman geser-geser aja di mousepadnya. Nah teman bakal nge-scroll. Wah ini mantep banget teman-teman. Jadi alat ini benar-benar berfungsi dengan baik di Android saya ya teman-teman ya. Dan nanti bakalan saya coba juga untuk di iOS ini seperti apa teman-teman ya. Tapi kita coba-coba dulu untuk di Android ya. Misalkan saya ini ya, ada video saya nih, coba saya klik, wah ini bisa teman-teman ya. Jadi ini mantep banget, alat ini sangat-sangat worth it menurut saya dengan harga 370 ribuan ya, saya agak lupa, nanti saya coba cek juga. Nah ini kalau pakai touchscreen juga masih bisa, tapi kalau misalkan teman-teman ingin merasakan sensasi yang berbeda, nah teman-teman bisa pakai ini nih. Wah mantap banget, kayak gimana ya, eksklusif aja gitu. Biasanya kan orang tuh pakai layar gini ya, tapi kan kalau misalkan teman-teman pengen beda ya teman-teman bisa pakai mousepadnya ini teman-teman. Jadi ya alat yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat ya istilahnya mantep lah ya teman-teman ya. Nah kita coba tutup ini ya pakai FN escape teman-teman. Nah ini sudah menutup, dan kita coba kita sekarang pasangkan atau taruh smartphone saya ini di dockingnya ya teman-teman ya. Misalkan posisi portrait seperti ini, jadi letaknya akhirnya seperti ini teman-teman ya. Mungkin agak nggak kelihatan di bagian atasnya ya, saya coba naikin bentar. Nah jadi posisinya seperti ini ya. Maaf kalau misalkan nggak bisa masuk semua ke dalam frame, jadi untuk slide kanan kirinya ini nggak bisa teman-teman di home screen ya, jadi kita harus manual seperti ini. Tapi kalau misalkan scrolling di website atau di artikel seperti saya tadi di website ya, misalkan di sini di browser, nah ini bisa teman-teman ya, agak nggak kelihatan ya. Nah ini bisa teman-teman, tapi kalau di home screen nggak bisa ya. Mungkin cukup sekian aja untuk review di smartphone Android ya, mungkin cukup ini aja teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ingin meletakkan ini secara landscape sebenarnya bisa aja sih, saya coba nyalakan rotasinya. Mungkin saya coba di browser tadi ya. Nah kita coba sekarang letakkan secara landscape teman-teman. Nah ini mantap juga, tapi agak kepotong ya layarnya ya, agak kepotong tapi sayangnya teman-teman ya. Mungkin ini cocok untuk smartphone yang bezelnya masih agak tebel ya, karena ini kan bezelnya ini smartphone saya ini udah tipis, jadi di sini otomatis yang bagian bawah sini itu tenggelam teman-teman. Jadi gimana ya, agak ditahan gini. Oh bisa teman-teman, jadi kan di sini saya juga menggunakan case ya teman-teman ya. Nah ini case ini juga bisa menahan biar smartphone teman-teman tuh nggak begitu tenggelam ya, nggak begitu masuk. Nah misalkan seperti ini, tapi sebenarnya sih ini juga posisinya agak beresiko teman-teman ya. Nanti kalau misalkan aduh salah teman-teman, nah tapi seperti ini nih beresiko ya teman-teman ya, ini bisa jatuh bisa apa kalau misalkan kesenggol. Tapi kalau misalkan teman-teman nah masuk sekalian, ini lebih aman teman-teman. Yaitu sebenarnya sih tinggal prefer teman-teman aja, tinggal pilihan teman-teman nyaman yang seperti apa. Tapi saran saya sih kalau misalkan teman-teman ingin apa ya istilahnya lebih aman, itu teman-teman menggunakan secara portrait seperti ini. Nah kalau ini kan aman ya pastinya ya, meskipun bezel bawahnya tuh agak ketutupan, tapi yang bawah ini kan isinya cuma navigation bar untuk back, home, dan juga recent ataupun ada tombol-tombol lain. Nah itu kan sedangkan teman-teman bisa diakses melalui FN sini. Nah jadi lebih aman. Tapi sedangkan kalau misalkan teman-teman begini, nah itu pasti ada yang ketutupan teman-teman. Oke, jadi mungkin sekian aja teman-teman ya untuk review barang ini, yaitu Alcatros Explore Dock 2
BT. Teman-teman di sini harus apa ya, dia nyamannya teman-teman aja lah untuk palm rest-nya, soalnya juga nggak ada ya, kalau laptop kan ada, tapi kan ini keyboard portable yang dimana ya teman-teman tinggal nyamanin aja gitu seperti apa ya. Ini enak banget nih kalau misalkan teman-teman gunakan smartphone ini dengan Bluetooth ini. Oke teman-teman, biar nggak semakin panjang, jadi mungkin cukup sekian dulu untuk unboxing dan juga sekilas review dari keyboard Alcatros Explore Dock 2 BT ya. Jadi ini koneksinya wireless. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan like di bawah kalau misalkan teman-teman suka dan pengen beli, teman-teman bisa cek di deskripsi. Dan jangan lupa teman-teman untuk share juga video ini ke semua sosial media teman-teman, biar video ini bisa bermanfaat ke lebih banyak orang lagi. Dan juga jangan lupa untuk tinggalkan jejak komentar teman-teman di bawah. Mungkin teman-teman ingin request suatu barang untuk saya review, atau teman-teman ingin tanya sesuatu, atau teman-teman ingin berdiskusi, nah teman-teman bisa tuliskan aja di komentar ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini biar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa memberikan informasi ke teman-teman semuanya lebih informatif dan lebih berguna lagi. Oke, jadi thank you buat teman-teman semuanya untuk unboxing dan juga sekilas review dari keyboard Alcatros Explore Dock 2. Dan Lizian Channel pamit, have a nice day and goodbye.